Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah makhtutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam bahsul masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah bahsul masail dulu di Pondok Sarang, ini nggak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram karena gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan nutup aurat. Hanya tidak usah sampean bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya, jangan gitu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram, nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu, perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan, dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud, namanya taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul, ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau apa ini disalahkan Kiai Miftah atau Yai Anwar ya saya langsung taslim karena saya pasti samin apa atau naik. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Kiai Bisri Sansuri. Ada fardul masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardul masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata Syekh Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirin ini kan banyak, nggak bisa dipiak ini. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah menimpa orang lain, kalau tetap di situ membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab harus pindah. Karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh gendut. Terus ada yang bilang nggak usah pindah. Karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh tidak dosa. Kalau dia pindah artinya ikhtiarnya sendiri, maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi, kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi, itu harus pindah karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi, nggak mungkin ada Nabi lagi karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman, kayaknya akan kalah. Ternyata ini nggak mau kalah, nggak, masih ada Nabi Isa gitu. Jadi terus kata saya Mahfud, wahada mimalato ila tahta, sebetulnya ini tidak ada faedahnya, cuma jadi taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah misalnya nyun sewu, politik itu kotor misalnya, tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai nggak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali nggak punya peduli halal haram, itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi, karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu buahnya, termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Khina layak manul jali sujali sahu, sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasani orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sampean milih mana? Kalau Mas Muhaimin sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat.
Maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena ingin pegang otoritas, yang nggak jabat ya Islami anggap saja menghindari syubhat. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya, ini barokahnya Islam karena menyediakan semua itu yang disebut ilmu usulul fikih.